Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alahu sami'an basira. Thumma hadahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Faman syakara kana lahu jazaa'u wa kana sa'yuhum mashkura. Wa man kafara lam yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mubasysyiran wa nadhira. Alhamdulillah, ikhwatal iman, teman-teman, sahabat-sahabat semua dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat mengikuti kajian online bersama channel Qabasat An-Nur, Yayasan Qabasat An-Nur. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak henti-hentinya saya di sini mengingatkan kepada hadirin semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan itu tidak mungkin dapat kita peroleh tanpa kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat di sini yang bermaksud adalah melakukan ibadah, melakukan setiap amal kebaikan, yang dimana itu bisa meliputi sedekah, salat 5 waktu, kemudian juga menunaikan salat rawatibnya, kemudian tilawah, berinfak, dan lain sebagainya. Itu merupakan ibadah yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan imanlah kita bisa memperoleh derajat takwa. Dan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya itu berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya tidak henti-hentinya mengingatkan jamaah sekalian untuk senantiasa melakukan ketaatan, melakukan ibadah yang dimana itu adalah agar tujuannya keimanan dan ketakwaan kita itu meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dan mentadaburi ataupun mengkaji daripada surah Asy-Syams, yang dimana kaitannya ini merupakan dengan sesuatu yang paling prinsip dalam diri seseorang, yaitu hati, atau dengan istilah lain tazkiyatun nafs. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu ada 2 sisi. Yang pertama adalah sisi fujur atau sifat buruk daripada seorang manusia. Kemudian yang kedua adalah sifat takwa, yaitu yang senantiasa lebih identik dia melakukan kebaikan, senang membantu. Inilah merupakan sifat takwa daripada seseorang. Dan inilah yang dimiliki 2 sifat ini oleh seluruh manusia. Oleh karenanya, di manakah yang lebih dominan dari 2 sisi ini? Apakah yang lebih buruk ataupun sifat buruk daripada manusia itu yang lebih dominan, atau sebaliknya? Tentu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dominan dalam diri seseorang adalah sifat baiknya.
Karena itulah yang akan mengantarkan kita semua dalam istilah Al-Quran, qad aflaha man tazakkah, keberuntungan. Ya. Oleh karenanya kita harus senantiasa memperbaiki hati kita, mensucikan hati kita agar kita memperoleh berkah dan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan mencoba sedikit mengkaji ataupun mentadaburi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Lail, ya. Kalau kita lihat, surah ini merupakan surah dinamakan dengan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di Makkah. Dan surah ini itu memiliki 21 ayat. Yang dimana kalau kita lihat, surah Al-Lail ini adalah diturunkan sesudah surah Al-A'la atau sebelum daripada surah Al-Fajr. Kaitannya apa? Ada jarak antara surah Al-Lail ketika diturunkan menurut para ulama itu selisihnya ada sekitar 6 surah dengan surah Asy-Syams. Ya. Nah, oleh karenanya ini ada kaitannya. Karena pada dasarnya kalau kita lihat hubungan antara kedua surah ini, antara surah Asy-Syams dan surah Al-Lail, itu memiliki kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengkaji kemarin, surah Asy-Syams itu adalah gambaran Allah, menggambarkan tentang seseorang, bahwasanya ada dua golongan, yang dimana golongan pertama itu adalah golongan yang senantiasa mensucikan dirinya, ya, atau menghindari perbuatan dosa. Nah, adapun golongan yang kedua adalah orang yang senantiasa dia melakukan perilaku dosa atau pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kaitannya dengan surah Al-Lail, ini adalah surah Al-Lail aktualisasi daripada golongan-golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan taqwaha atau golongan orang yang dimana dia golongan yang mensucikan dirinya dengan mentazkiyatun nafs. Nah, oleh karenanya kita mencoba mengkaji pada sore hari ini daripada surah Al-Lail agar ya, keimanan dan ketakwaan kita itu senantiasa meningkat. Ya. Karena salah satu sumber kebaikan ataupun cara merubah diri kita agar menjadi lebih baik itu adalah salah satunya dengan mengkaji Al-Quran. Ya. Dengan mentadaburi Al-Quran. Karena apabila Al-Quran sudah ada dalam diri seseorang, maka akan merubah ya, kehidupan daripada pribadi seseorang tersebut. Ya. Yang tadinya dia melakukan kemaksiatan, ya, jiwanya bergelumuran dengan dosa. Ketika Al-Quran turun dalam hatinya, tentu ya, Allah akan berikan petunjuk yang dimana orang ini akan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, disebabkan karena petunjuk daripada Al-Quran itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah sekilas membahas hubungan antara surah Asy-Syams dan surah Al-Lail. Tibanya kita akan membahas daripada surah Al-Lail itu sendiri. Akan tetapi untuk menambah keberkahan ya, agar kita lebih ya, menjiwai ya, daripada kajian-kajian kita yang akan kita kaji pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca dulu surah yang akan kita kaji pada sore hari ini. Ya, silahkan para hadirin yang di rumah, dimanapun Anda berada, bisa diambil mushafnya, kemudian kita baca bersama-sama. Ya. Dengan diawali dengan ta'awudz basmalah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin semuanya, telah kita baca bersama ya daripada surah Al-Lail ini sendiri. Insyaallah kita akan mencoba mentelaah daripada kandungan ya, yang terkandung dari surah Al-Lail ini. Kalau kita lihat, surah Al-Lail ini adalah surah yang dimana termasuk ya, surah yang diawali oleh harful qasam. Ya. Ketika Allah bersumpah dalam firman-Nya, itu selalu ada kaitannya antara muqsam bih dan muqsam alaih. Yang dimana kalau kita lihat, itu ada keindahan kalau kita hubungkan. Ya. Seperti halnya kita membahas kemarin wasyamsi waduhaha, demi matahari. Ya. Yang dimana itu ada kaitannya dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitupun dengan wattini wazaitun. Ya. Kemudian wan nazi'ati gharqa wal fajri dan lain sebagainya. Ketika Allah mengawali surahnya dengan harful qasam, ya, itu selalu ada kaitan antara muqsam bi dan muqsam alaih atau ayat yang akan kita kaji ya pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza yaghsha." Demi malam ya, yang apabila yaghsha. Yaghsha di sini artinya adalah menutupi ya. Kalau kita lihat ayat ini ya, dirasa ada yang kurang kata-katanya ya. Wal-laili idza yaghsha, dan demi malam yang ketika yaghsha dia menutupi. Nah, menutupi di sini itu menutupi apa? Nah, di sini kan belum dijelaskan apa yang ditutupi oleh al-lail itu sendiri. Ya, atau oleh yaghsha itu sendiri, ya. Jadi di sini kita akan mengkaji. Ini ada kaitannya sangat indah sekali ya, ketika Al-Quran dikaji, itu luar biasa. Bisa menambah ataupun menambah tingkatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal-laili idza yaghsha. Kata yaghsha di sini itu artinya menurut para ulama itu menutupi malam. Nah, sebelum nanti kita kaji, kita lanjutkan dulu ya. Apa kaitannya? Wan nahari idza tajalla. Ya. Allah mengatakan demi malam yang ketika dia menutupi, kemudian
dan demi siang yang apabila dia tajalla, ya, dia menampakkan, ya, dia menampakkan manifestasinya, itu kan, menampakkan terang benderangnya, seperti yang kita lihat, ya, yang kita bahas kemarin, bahwa tajalla di sini adalah umpama ketika Allah falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah menampakkan, ya, rupanya kepada Nabi Musa, akan tetapi ternyata Allah tidak menampakkan karena seketika Nabi Musa pingsan, ya, ketika mendapati ternyata gunung yang dia pandangi itu ternyata dia hancur seketika. Nah, tajalla di sini itu dalam orang Arab dikatakan, ya, kalau orang Arab mengatakan tajalla di sini artinya memiliki ketika ada seorang perempuan dia bersolek atau istilahnya itu dandan, ya, di depan suaminya, menampakkan kecantikannya, kemudian dia membuka niqabnya, cadarnya, ya. Nah, ketika dibuka itu si perempuan ini menampakkan kecantikannya. Makanya namakan dengan kata orang Arab tajalli. Nah, uniknya di sini, jadi Allah bersumpah dengan siang yang dimana ketika dia menampakkan keindahan daripada matahari tersebut atau siangnya tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat antara wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla di sini, pada ayat yang pertama setelah muqsam bih itu jatuh kalimat dinamakan dengan fi'lun mudhari, fi'il mudhari, ya. Kemudian kata setelahnya atau ayat yang kedua setelah muqsam bih itu ada fi'lun madhi. Ini kenapa kok bisa berbeda? Seharusnya kalau kita kaji dalam ilmu bahasa, itu kan seharusnya sama-sama fi'lun mudhari. Apabila diawali dengan fi'il mudhari, maka yang keduanya pun harus sama, dengan fi'il mudhari. Tetapi ternyata di sini ada perbedaan. Hikmahnya apa? Kalau kita lihat, ketika Allah mengatakan wal-laili idza yaghsha, ketika malam itu tiba, ya. Malam itu tiba, itu ada proses, ya. Dia tidak langsung seketika gelap. Akan tetapi apa? Ada tanda-tanda cahaya yang di situ terdapat dalam malam tersebut. Contoh misalkan ketika matahari akan tenggelam, kemudian tidak langsung seketika itu bumi itu gelap, gitu kan? Akan tapi ada proses di situ, ya. Semakin meredup, gitu kan, cahayanya berubah menjadi abu-abu sampai akhirnya puncak malam. Nah, disitulah kegelapan tiba, di tengah malam itu. Oleh karenanya, ketika ada proses di situ yang tepat digunakan dalam bahasa Arab dinamakan dengan fi'lun mudhari, ya. Yang proses itu yang dinamakan ada proses dinamakan fi'lun mudhari. Jadi kata yang pas untuk mensifati daripada proses yaghsha tersebut adalah fi'lun mudhari. Kemudian kalau kita lihat ayat yang kedua ini, lantas bagaimana dengan siang? Nah, ketika matahari terbit, tentu di situ tidak ada tanda-tanda kegelapan. Bahkan ketika siang itu tiba, kita melihat ke langit, itu tidak ada yang namanya tanda-tanda gelap, ya kan? Nah, jadi proses itu langsung seketika. Makanya namakan ini kata yang pas di sini menggunakan kata fi'lun madhi, ya. Nah, kemudian uniknya di sini Allah juga mengatakan dalam ayat berikutnya menggunakan harful qasam, kemudian wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ya, di sini Allah mengatakan demi, ya, penciptaan adz-dzakara yaitu laki-laki wal untha dan perempuan. Jadi di sini Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan, ya. Kalau kita kaji secara bahasa, ma yang terdapat dalam ayat ini itu memiliki dua arti. Yang pertama bisa kita artikan dengan ma mausuliyah, yang artinya yang, ya, atau alladzi. Jadi maksudnya apa? Allah bersumpah dengan zat yang menciptakan laki-laki dan manusia, ya. Makanya menggunakan kata ma mausuliyah. Adapun yang kedua itu adalah ma masdariyah.
Ketika Allah berfirman menggunakan ma masdariyah, maka maksud dari ayat ini adalah an atau dari. Artinya apa? Atribut yang telah Allah ciptakan, bahwa menggambarkan kekuasaan Allah atas penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan ma yang terdapat dalam ayat ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita kaji lagi, kenapa kok di sini tidak disebutkan objeknya? Padahal bisa saja Allah menyebutkan objeknya, wal-laili idza yaghsha, seperti halnya dalam surah Asy-Syams. Wal-laili idza yaghshaha. Disebutkan haknya, di sini adalah maf'ulnya. Akan tetapi dalam ayat ini tidak disebutkan. Nah, kalau kita lihat dalam ilmu bahasa, ini kaitannya Al-Qur'an cukup indah ya. Ini apabila Al-Qur'an dikaji dari segi bahasa, itu akan memunculkan hal-hal yang indah apabila kita kaji. Makanya kalau kita lihat dalam ilmu bahasa itu dinamakan dengan nahwu was-sarf. Ya. Nahwu was-sarf ini ilmu yang saklek. Ya. Jadi istilahnya itu kayak sains, matematika. Kalau misalkan 1 kali 1 ya 1. Gitu kan? 1 tambah 1 ya 2. Dia tidak bisa berubah. 1 tambah 1 jadi 5. Gak mungkin. Ya. Begitupun dengan nahwu dan sarf. Kalau misalkan ini nahwu, harokatnya dhammah, ya harus dhammah. Rafa ya harokatnya dhammah. Ya. Kemudian ada nasab dan lain sebagainya. Nah, maka kalau misalkan dikatakan rafa ya harus rafa, harokatnya dhammah. Nasab ya harus fathah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, lantas ada ilmu yang kedua dinamakan dengan balaghah. Ya. Ilmu yang kaitannya adalah dengan hati. Ya. Kalau misalkan tadi nahwu dan saraf itu adalah ilmu yang bisa menggairahkan otak kita, ya, memicu adrenalin berpikir kita. Akan tapi balaghah ini adalah kaitannya dengan hati. Ya, makanya ketika Al-Quran dikaji itu bisa mengaktifkan imajinasi kita. Kenapa kok bisa begini? Ya. Kemudian kalau kita sudah tahu artinya yang terkandung dalam ayat tersebut, lantas menambah ketakwaan kita kepada Allah. Ternyata ini ibaratnya begini, ketika ada seseorang memuji gitu kan, hei kamu tampan sekali, langsung kan hati kita itu berbunga-bunga. Perasaan itu muncul dari mana? Dari hati kita kan? Gak mungkin itu muncul dari kaki kita atau dari tangan kita, tidak mungkin. Pasti itu muncul dari hati kita, berbunga-bunga. Nah, itu dinamakan dengan ketika ada yang memuji, madah dalam balaghah, itu adalah munculnya dari awal itu adalah hati. Ya, makanya kenapa kok bisa wal-laili idza yaghsha tidak disebutkan dengan objeknya. Ini adalah tujuannya agar kita itu berpikir, ya, bahwasanya ketika Allah menciptakan alam semesta ini perlu kita renungi. Begitupun dengan kita. Ketika kita diberikan kitab suci ataupun Al-Qur'an, ya, melalui hambanya itu Nabi Muhammad, tugas kita adalah mengkaji Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Karena ini sebetulnya gambaran Allah ingin mengelompokkan ke depannya bahwasanya bahwa manusia itu akan terkelompok dalam dua saja, seperti halnya siang dan malam. Dua kelompok saya nanti akan kita bahas, ya. Muqsam alaih daripada wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Jadi di sini Allah ingin memberikan pembelajaran kepada kita agar kita senantiasa berpikir. Seperti halnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Jadi tidak hanya membaca, ya. Apa yang dia baca kemudian dia diulang berulang kali, kemudian bacaan ataupun ilmu yang didapatkan tersebut, ya. Iqra di sini bermakna bisa ilmu yang kita dapatkan, ya. Ada di sini seorang dokter misalkan, ya. Kemudian itu adalah aplikasi daripada aktualisasi daripada Iqra itu sendiri, ya, belajar, ya. Karena awal mulanya dari membaca itu kemudian kita menambah pengetahuan, ya. Nah, aplikasinya adalah kita menjadi seorang yang pintar, yang hebat, ya. Ada seorang dokter, ya, ada seorang profesor ahli di bidang matematika, di bidang fisika, biologi, kedokteran dan sebagainya. Lantas ilmu yang kita miliki itu hendaknya harus, ya, menjadi penyebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Iqra. Apa
akhir dari Quran surah Al-Alaq itu wasjud waqtarib. Jadi ilmu yang kita dapatkan hakikatnya itu adalah ilmu yang harusnya mendekatkan kita semakin dekat kepada Allah. Ya, bukannya malah menjauhkan diri, ya, menjauhkan diri kita dari Allah, bukan. Makanya setelah kita berilmu, hendaknya kita jangan sampai menyombongkan diri, ya. Karena sifat sombong itu adalah sifat orang-orang yang nantinya akan menghuni neraka, ya. Makanya wasjud waqtarib. Setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak, maka sujudlah kita kepada Allah, ya. Jasad kita, ya, kalau misalkan tadi iqra adalah amaliyah aqliyah, kemudian wasjud adalah amaliyah jasadiyah, maka waqtarib adalah amaliyah ruhiyah. Maka ini sangat komplit sekali, ya. Ketika Allah berfirman, ya, mengatakan firman-Nya dalam Al-Qur'an ini luar biasa. Banyak yang terkandung, ya, makna kalau kita pelajari itu dapat menyebabkan takwa kita semakin meningkat. Oleh karenanya, apa yang kita dapatkan pada hakikatnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan malah semakin menjauhkan. Bahkan waqtarib, ya. Semakin kita bertambah tawakalnya kepada Allah, ya. Itu salah satu ilmu. Makanya di sini Allah menganjurkan kepada kita, mengajarkan bahwasanya hendaknya berpikir, ya. Belajar dan belajar. Dimanapun kita berada, hendaknya kita senantiasa belajar, ya. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi bahwa belajar itu tidak bisa dibatasi oleh usia, ya. Yang tua bisa belajar, yang muda harus lebih semangat daripada yang tua. Oleh karenanya kita harus senantiasa termotivasi untuk kita senantiasa belajar dan belajar. Makanya di sini Allah memberikan gambaran agar manusia itu senantiasa berpikir, gitu loh, ya. Wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha, ya. Jadi hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menggunakan qasam dalam ayatnya, menurut Ibnu Taimiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ingin menampakkan keagungannya, ingin menampakkan kekuasaannya. Makanya Allah menggunakan qasam. Allah bisa saja bersumpah dengan makhluk yang lainnya, ya. Tapi di sini Allah uniknya itu bersumpah dengan salah satu makhluknya, itu adalah siang dan malam, ya. Jadi salah satunya untuk menampakkan bahwa Allah lah yang maha kuasa, ya. Bahwa manusia itu hanya kecil sekali, tidak ada apa-apa. Lantas untuk apa kita harus bersikap sombong, ya. Jadi senantiasa kita mendekatkan diri agar apa? Melakukan ketaatan agar apa? Agar hati kita itu semakin lunak, ya. Pikiran kita pun semakin tenang. Karena terkadang manusia kalau sudah bersinggungan dengan tetangganya muncul, gitu kan, mencemooh, si anu, ya, disebutin mentang-mentang warna kulitnya hitam si hidung, gitu kan. Kemudian mentang-mentang ada yang cacat, si pincang, si anu dan lain sebagainya, disebutkan kekurangannya. Padahal seharusnya manusia itu tidak perlu seperti itu. Karena Allah sudah menggambarkan bahwa akan muncul dua sifat pada diri manusia itu, yang dimana dia senantiasa lebih dominan, ya, suuzonnya gitu, hawa nafsunya, yang dimana pengennya itu ngomongin orang aja, itu akan muncul gitu sifat buruk daripada sisi buruk daripada manusia itu sendiri, ya. Oleh karenanya kita harus bisa menentukan diri kita, mana jalan yang akan kita ambil, ya. Jalan yang baik, yang senantiasa melakukan kebaikan, beramal salih, berkata-kata jujur dan lain sebagainya, atau malah kita cenderung yang kata Allah wa qad khaba man dassaha, kita termasuk orang yang celaka, ya. Oleh karena, nah kemudian kita lanjutkan, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha, ya. Kemudian di sini muqsam alaihnya di sini, inna sa'yakum lasyatta. Unik sekali, masya Allah ayat ini, ya. Allah mengatakan inna, sungguh, ya, sa'yakum, usaha kalian, lasyatta. Di sini ada dalam taukidnya, yang artinya apa? Benar-benar, ya. Sungguh-sungguh, ya. Usaha kalian itu
syatta. Artinya apa? Bermacam-macam, berbeda-beda. Ya. Syatta di sini artinya berbeda-beda. Ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya berbeda-beda, itu ada dua kata setidaknya dalam Al-Quran. Namakan dengan ikhtalafa atau mukhtalif dan syatta atau ashtata. Ya. Kalau kita kaji, mukhtalif itu artinya adalah berbeda-beda atau bermacam-macam, tetapi dia tidak bisa disatukan. Nah, ini akan makan dengan mukhtalif. Berbeda dengan syatta. Ketika syatta di sini, itu artinya dia berbeda-beda, tapi dia berasal dari yang satu. Ya, dia berasal dari yang satu. Makanya kalau misalkan sudah berbeda-beda syatta, itu dia bisa disatukan kembali, gitu kan? Makanya kita sering berdoa, fa'allafa baina qulubina, gitu kan? Agar menghubungkan, menyatukan hati-hati kita semua. Ya, makanya jangan sampai perbedaan yang ada dalam diri manusia itu menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kita. Ya, sudah hal yang lumrah kata Allah, bahwasanya manusia itu bermacam-macam usaha dalam dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ya, bahkan umat manusia pun itu akan terpecah belah pada akhir zaman itu. Maka dikatakan sataftariqu ummati ala 73, 73 kelompok. Bayangkan luar biasa, berpecah belah semuanya. Ya, akan tetapi kita termasuk pada golongan yang mana? Ya. Nah, makanya Allah nanti akan menjelaskan, ya, aktualisasi dari golongan-golongan orang yang baik itu Allah jelaskan dalam ayat ini. Inna sa'yakum lasyatta. Jadi sa'i di sini itu artinya perjuangan, ya. Usaha yang dimana usaha ini didasari dengan kerja keras yang luar biasa. Ada istilah sa'i ketika orang berhaji, yakni dia sa'i. Ya, sa'i itu bukan yang mudah, dia jalan berkilo-kilometer. Ya. Bahkan di tengah teriknya matahari dia berpanas-panasan. Ya. Itu sa'i, ya. Tidak mudah prosesnya. Begitupun manusia. Ya. Dalam hal ini, ketika dia berjuang, ya, memperjuangkan keluarganya, kemudian martabat keluarganya, memperjuangkan hartanya, mencari nafkah, mendidik anaknya, itu banyak berbagai macam cara, bermacam-macam bentuknya. Ya. Ada yang dimana orang tua, misalkan ketika dia mendidik anaknya dia cuek. Ada yang dia acuh tak acuh, dia tidak ingin memperhatikan anaknya. Padahal sesungguhnya anak itu adalah titipan. Ya. Makanya Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Ya kan? Bahwasanya Allah itu akan menambahkan sedikit kecintaan, syahwat pada seorang manusia itu daripada dia mencintai seorang perempuan dan anak-anaknya. Ya. Anak perempuan dan anak laki-laki. Coba bayangkan, luar biasa di sini. Ya. Makanya di sini saya ingin menasehati kita semuanya, khususnya diri saya, sebagai orang tua, hendaknya kita lebih anak-anak kita. Ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta yang kita miliki dan anak yang kita miliki itu adalah fitnah. Ya. Fitnah semata. Ya. Bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, bisa. Bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga juga bisa. Oleh karenanya kita harus berlomba-lomba di sini. Ya, sebagai orang tua menjaga anak-anak kita, jangan sampai dia berkeliaran di tengah malam, pergaulannya tidak dijaga, ya, 24 jam gitu keluar, ya, berangkat pagi, pulang pagi lagi. Ini kan luar biasa mengkhawatirkan, ya. Oleh karenanya kita harus senantiasa menjaga anak-anak kita agar jangan sampai, ya, anak kita ini tergerus pergaulannya, ya, sampai akhirnya kalau kita lihat di sekeliling kita, ya, bagaimana pemuda-pemuda, ya, kaum milenial itu, ya, mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan, ya. Bahkan itu dilakukan secara terang benderang, ya, secara zahir, ya. Tidak ada lagi rasa malu dalam dirinya ketika dia melakukan dosa dan maksiat. Tentu ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan bagi kita, ya. Apakah kita rela generasi kita akan dipegang oleh pemuda-pemuda seperti mereka? Tentu tidak. Oleh karenanya kita di sini selaku orang tua, ya, bertanggung jawab untuk memperhatikan bagaimana pendidikan anak-anak kita.
mengawasi anak-anak kita agar jangan sampai anak kita terjerumus dalam kenistaan. Jadi di sini kalau misalkan ada orang tua yang dia memiliki kelebihan harta, gitu kan, itu nanti bisa anaknya disekolahkan di pesantren, dititipkan di pesantren bisa. Ya. Serahkan sepenuhnya kepada itu. Kalau misalkan dirasa kita belum bisa mengarahkan sepenuhnya, ya, dimana memang usia krusial itu adalah usia dari anak sudah lulus SD sampai SMA, tuh kan? Itu masa-masa dimana butuh perhatian, ya. Makanya kalau misalkan sedikit saja perhatian kita kurang, walau alam nanti anak-anak kita akan mencari perhatian kepada yang lainnya, ya. Kalau misalkan orang tua dia kurang memperhatikan anak laki-lakinya, maka anak laki-laki ini akan mencari perempuan lain. Nah, ini kan bermasalah, gitu kan? Atau misalkan anak perempuan yang ternyata bapaknya ini tidak maksimal dalam memperhatikan dan membimbing anak perempuannya. Lantas apa yang akan terjadi? Tentu si perempuan ini pun akan mencari laki-laki lain. Yang akhirnya tadi muncullah pacaran. Ya. Disebabkan karena pada dasarnya itu kurangnya perhatian dari kita semua. Oleh karenanya kita selaku orang tua yang memiliki anak-anak dan memperhatikan, ya, anak yang ada di sekeliling kita. Anak kita kalau misalkan dia solih dan solihah, itu menjadi syafaat, ya, menjadi syafaat. Ya. Salah satu syafaat yang akan kita dapatkan nanti di akhirat adalah wawaladun solihun yad'ulah. Itu adalah doa anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Luar biasa. Oleh karena kita senantiasa berdoa, walaupun perjuangan ini sangat sulit dan sukar. Apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra. Bahwasanya di balik kesukaran yang kita rasakan saat ini, Allah itu sudah menyiapkan, ya, kebahagiaan, jalan yang mudah. Akan tapi kita saja yang jarang bersabar. Ya. Baru dikit dapat masalah, musibah, langsung mengeluh, putus asa, frustasi. Ya. Makanya itu sifat manusia seperti itu. Ya. Mana yang lebih dominan? Apakah optimisnya, takwanya, atau fujurnya? Ya. Nah, jadi apa kata Allah? Falaqtahamal aqobah. Bahwasanya manusia itu jarang sekali yang menempuh jalan yang sukar. Mendidik anak itu sulit, ya. Sulit sekali. Bahkan kita mengarahkan anak kita untuk bisa 24 jam di rumah itu berat sekali, ya. Apalagi kondisinya sekarang ceritanya sedang lockdown, ya. Di mana-mana sekolah meliburkan. Kemudian pendidikan dikembalikan sepenuhnya kepada orang tua. Ya. Disinilah peran orang tua yang sangat menentukan, ya. Kalau selama ini mungkin orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga, nah sekarang ini bagaimana caranya orang tua bisa mengawasi anak-anaknya? Dan ini butuh perjuangan, tenaga, waktu, pikiran. Kalau misalkan kita korbankan dan kita bersabar, maka apa kata Allah? Ya, maka Allah siapkan jannah bagi dirinya, ya, bagi orang tua tersebut, ya. Tapi sebaliknya, ada orang tua yang acuh tak acuh, dia membiarkan begitu saja, maka jangan heran, ya, kalau anaknya tadi tidak menjadi harapan seperti yang diharapkan orang tua, ya itu bukan tanpa sebab. Oleh karenanya kesulitan yang kita hadapi saat ini itu hanyalah semata-mata sesaat, ya. Tidak selamanya. Karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya Allah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah menggunakan kata ma'a, bersama. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ustaz, tadi kan katanya bersama, kok sekarang malah ba'da usri yusra, setelah kesulitan itu baru ada kemudahan. Setelah, tetapi ingat, saya ja'alullahu, ada sin di sini yang artinya qarib, kan? Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Maka bersabarlah, ya, kita semuanya, ya, dengan memperoleh kesulitan ini, karena luar biasa isu virus corona ini, ya, cukup mengkhawatirkan kita semua, ya. Sampai saat ini pun belum ada titik penurunan, ya, kasus daripada kasus virus corona. Oleh karena kita
yang ada di rumah senantiasa bersabar diri dengan melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, memperbanyak tilawah, ya. Kemudian sholat berjamaah dengan keluarga dan sebagainya. Itulah anjuran-anjuran yang harus kita lakukan, ya, agar kita terhindar, ya. Mudah-mudahan kita berharap agar musibah ini segera Allah cabut, ya, di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian, kalau kumnya ini kembali kepada umat Islam, maka sesungguhnya salat yang kita lakukan sungguh-sungguh itu, ya, salat kita, puasa kita, zakat kita berbeda-beda. Karena memang betul berbeda-beda. Ada yang dia infaknya sedikit, gitu kan? Ada yang dia banyak, gitu kan? Ada yang dia juga, ya, sakapeng, gitu ya. Kadang-kadang masukin ke kotak amal, kadang-kadang juga enggan. Nah, sebetulnya ayat ini sebab turunnya itu adalah ketika di mana ada sahabat Abu Darda, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya suatu ketika ada Alqamah, ya, dia melakukan perjalanan, kemudian perjalanannya menuju ke Syam, ya. Nah, kemudian di situ dia bertemu dengan Abu Darda, ya, bertemu dengan Abu Darda. Abu Darda menanyakan, "Man anta?" Siapa engkau? Kemudian Alqamah ini menjawab, "Saya adalah Alqamah." "Min aina anta?" Saya itu dari, Alqamah menjawab, "Saya dari Kufah." Ya, dari Irak, dari Kufah. Lantas Alqamah ini menjawab, Abu Darda ini bertanya kepada Alqamah, "Kaifa sami'ta Abdullah yaqra'u wa ma khalaqa dzakara wal untha?" Ya. Bagaimana engkau mendengar Abdullah ibnu itu membaca Al-Qur'an atau membaca surah wa ma khalaqa dzakara wal untha? Ya. Kemudian dia membaca, kemudian mengatakan, "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa dzakara wal untha." Jadi maknya dan khalaqanya dihilangkan. Nah, itu yang yang dibaca oleh Alqamah, ya, Abdullah bin Mas'ud. Akan tapi realitanya yang kita baca saat ini yang ada dalam mushaf ternyata walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha. Dzakara wal untha. Nah, jadi kita menginduk pada Quran Utsmani yang sudah dirangkum, ya. Kemudian sebab turunnya ayat ini adalah yang dimana ketika Abu Bakar, ya, ketika Abu Bakar hobinya ini adalah dia senantiasa melakukan infak atau sedekah, ya, hobinya. Kemudian tidak hanya itu, sedekahnya itu yang cukup berat adalah di mana dia mengangkat budak. Jadi salah satu kebaikan Abu Bakar itu adalah mengangkat budak, ya, mengangkat budak, memerdekakan budak. Mana fakku raqabah, ya. Jadi itu kebiasaan Abu Bakar, ya. Sampai akhirnya yang dimerdekakan budak ini, yang dimerdekakan oleh Abu Bakar ini, budak ini salah satunya adalah Bilal. Nah, kemudian juga yang dimerdekakan itu bukan orang-orang yang kuat, akan tapi orang yang memiliki kekuatan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang sudah, ya, fakir miskin diangkat. Kemudian seketika didatangilah Abu Bakar oleh seorang sahabat, "Kenapa engkau memerdekakan orang budak-budak yang dia miskin dan sudah tua? Kenapa engkau tidak mengangkat yang kuat saja?" Lantas Abu Bakar menjawab bahwasanya saya memerdekakan budak, ya, itu tujuannya bukan untuk mendapatkan manfaatnya, ya, atau ingin merasakan manfaatnya. Kalau yang kuat misalnya bisa ingin melindungi dirinya, tidak. Akan tetapi yang dia harapkan adalah ampunan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diharapkan oleh Abu Bakar, ya. Jadi sebabnya itu salah satunya itu. Makanya katakan fa amma man a'ta wattaqa, gitu kan? Fa amma man a'ta wattaqa. Jadi a'ta di sini adalah sifat baik daripada Abu Bakar yang dia senantiasa melakukan sedekah, infak. Makanya di sini sebetulnya jawaban.
setelah kemarin kita mengkaji bahwa akan dua golongan, yang dimana golongan satu ini adalah orang yang senantiasa mentazkiyah hatinya, dirinya, dengan mensucikan diri, menjauhkan diri dari dosa. Maka prakteknya, aktualnya, agar cara untuk kita membersihkan diri kita, mentazkiyah nafs, itu adalah apa? Dengan kita banyak bersedekah. Itu sebetulnya, ya. Seperti halnya yang dikisahkan, ya, oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Jarir, ya, dalam riwayatnya, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat memiliki pohon kurma, ya, nakhlah. Jadi dia itu memiliki pohon kurma. Itu ternyata rantingnya itu dia ngelambai ke rumah tetangganya, ya. Wa kana far'uha ala dari, di ranting dari pohon kurma itu dia ke rumah tetangganya itu adalah orang miskin, ya, orang miskin. Nah, ketika buah kurma yang berjatuhan, dan jatuhnya itu ternyata ke pekarangan tetangganya. Nah, karena si tetangganya ini adalah miskin, maka si anak, dan dia memiliki beberapa anak-anak, maka si anak-anaknya itu dia ngambil kurma tersebut, kemudian memakannya. Nah, ketika memakannya, lantas dia turun dari pohonnya, kemudian dia mengambil, karena sudah di mulut, diambil itu dari mulutnya. Coba bayangkan betapa kejamnya ini orang, ya. Kemudian diambilnya dari mulutnya. Nah, lantas tetangga, orang tuanya yang melihat kejadian itu tidak terima dan kemudian mengadukanlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritakanlah ada tetangga saya memiliki kurma dan ternyata buahnya itu jatuh ke pekarangan saya dan anak saya memakannya. Kemudian ketika dimakan dan masih di mulut dan tetangga saya melihat, langsung diambilnya dia dan saya tidak terima ya Rasulullah. Akhirnya bolehkah kita mengunjungi ke sana? Akhirnya Rasulullah berkunjunglah ke rumah tersebut. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada si pemilik kurma ini, "A'tini ya sahibun nakhlah, berikan kepadaku pohon kurma ini ya pemilik kurma." Ya, akan tetapi si pemilik kurma ini enggan untuk memberikan. Padahal Rasulullah sudah tandanya engkau memberikan tersebut kepadaku, berikan, ya, pohon beserta kebunnya di surga. Bayangkan, siapa yang tidak ingin dia memberikan satu kurma, kemudian Allah balas, kemudian Rasul balas dengan melalui Allah, ya, Allah balas di surganya, ya, dengan diberikan pohon dan kebun kurma. Ini kan luar biasa. Nah, dan ternyata dia menolak. Akhirnya ada seorang sahabat yang mendengarkan. Seketika beliau ini, sahabat yang mendengar ini, bercerita, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya bisa memperoleh kurma tersebut, kemudian saya berikan kepada engkau? Silakan kalau engkau bisa." Akhirnya si pemuda ini, si sahabat yang mendengar percakapan ini, dia menghampiri pemilik kurma tersebut. Dan ternyata setelah dihampiri, kemudian berbincang-bincang banyak, dan dia tidak ingin menjualnya. Si pemilik kurma ini dia enggan menjualnya. Bahkan kalau dia ingin, jadi saking bakhilnya si pemilik kurma ini, dia enggan menjualnya. Dia mensyaratkan kalaupun dijual, itu syaratnya apa? Syaratnya itu diganti dengan 40 arba'una nakhlah, 40 pohon kurma. Bayangin coba, satu pohon kurma dibeli oleh 40 pohon kurma. Ini gak masuk akal sekali. Hanya dengan jawaban tersebut, akhirnya si penawar ini dia berdiam diri. Oke lah kalau gitu, saya punya 40 pohon kurma, saya berikan kepadamu dengan syarat satu pohon kurma ini engkau berikan kepadaku. Akhirnya si pemilik kurma ini dia memanggil masyarakat untuk menyaksikan bahwasanya ada satu orang dia membeli kurmanya dengan harga 40 pohon kurma. Wah, luar biasa. Ya. Nah, ternyata akhirnya setelah mendapatkan
membeli pohon kurma ini, kemudian dia menyerahkan pada Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah memberikan kepada tetangganya dari pemilik kurma. Akhirnya turunlah yang dimana fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ini luar biasa. Kalau kita lihat ya ayat ini fa'amma man a'ta wattaqa. Allah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang dia memberikan atau itu memberikan hartanya di jalan Allah, kemudian dan dia bertakwa. Yang kedua, jadi yang pertama nih ya, salah satu agar kita menjadi membersihkan hati kita dengan modal dengan atau dengan banyak memberi sedekah, ya, berinfak. Kemudian wattaqo dan bertakwa kepada Allah. Kemudian wasaddaqa bil husna. Ya, sedekah bil husna di sini adalah membenarkan sedekah, ya, dan membenarkan adanya husna. Ya. Apa husna? Itu kebaikan. Di sini muannats. Kalau laki-lakinya kan hasan, kalau husnanya itu adalah perempuan. Ya. Nah, kenapa? Ternyata para ulama mengartikan bahwa sedekah bil husna di sini adalah dia membenarkan perkataan yang baik dan mulia. Ternyata apa perkataan yang baik dan mulia ini? Ternyata para ulama bersepakat bahwa perkataan yang baik dan mulia adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya orang yang apabila dia sudah dalam dirinya ya kalimat la ilaha illallah, kemudian takwa, kemudian dia senantiasa memberi, maka fasanu yassiruhu lil yusra. Apa kata Allah? Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Ini luar biasa ya. Nah, kemudian kita lihat urutannya. Fa amma man a'ta, ya. Yang pertama adalah memberi. Kemudian yang kedua wattaqa. Kemudian dia bertakwa. Kemudian wasaddaqa bil husna, la ilaha illallah. Kenapa? Kenapa tidak didahulukan saddaqa bil husna, kemudian takwa, kemudian a'ta? Karena pada dasarnya ketakwaan yang kita dapatkan, yang kita miliki itu adalah melalui proses. Prosesnya apa? Prosesnya adalah kita dengan memperbanyak sedekah, berinfak. Nah, ya. Bahkan dalam ayat dikatakan kalau seandainya seorang mayit itu diberikan kesempatan untuk bangkit dari kuburnya, ya, maka dia akan mengatakan dia akan melakukan amalan yang dimana dia bersedekah, ya. Dia akan bersedekah, berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ya. Karena memberi ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh seseorang. Maka dikatakan karena termasuk perkara atau amalan yang sulit, ya, yang jarang ditempuh oleh seseorang. Ya. Ketika misalkan ada tetangganya yang dia dalam kesukaran, ya, cenderung kalau misalkan kita melihat tetangga susah, itu kalau kita itu biasanya sifat buruk manusia itu apa? Bahagia, ya, melihat tetangganya susah. Ya. Bukannya membantu, tapi malah ngomongin gitu. Ya. Bahkan gak hanya di situ, tetangganya kaya pun diomongin gitu. Sebetulnya manusia ini maunya apa gitu, ya kan? Nah, tetapi pada dasarnya sifat manusia sukanya ngomong saja, gitu ya, ngomentarin. Lihat tetangganya susah, bukannya dibantu malah diomongin dan sebagainya. Dan itu adalah sifat buruk daripada manusia, ya. Nah, makanya hendaknya kita senantiasa banyak berinfak, bersedekah, apalagi di tengah-tengah musibah seperti ini. Ya, dengan menyebarnya wabah di mana-mana, ya, virus ini, kita hendaknya kalau kita memiliki kelebihan harta, ya, Allah karuniakan kita harta yang lebih banyak daripada orang lain, maka hendaknya kita memberikan, menginfakkan. Ya. Makanya kalau kita lihat ketika kaum muhajirin ya berhijrah, ya, ke Madinah, kemudian disambut oleh kaum Ansor. Di situ kaum Ansor itu kondisinya sama-sama dalam keadaan susah, membutuhkan. Tapi dengan begitu datang kaum Muhajirin, lantas kaum Ansor ini tidak mengeluh, ya.
Yang dia lakukan apa? Dia malah memberikan sebagian daripada harta yang mereka miliki. Ya. Maka dalam ayat dikatakan wa yu'thiruna 'alaihim walau kana bihim khasasah. Itu bayangkan. Bahwasanya mereka itu mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan pribadinya. Ya. Makanya orang-orang yang beruntung, yang hatinya bersih, itu adalah orang yang senantiasa dia mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan pribadinya. Ya. Kita mah kalau punya uang gitu 1 juta, ya, tetangga kita melarat gak makan seminggu, itu kita malah cuek-cuek aja. Seharusnya apa? Seharusnya kita itu memberikan. Karena memang memberi ketika dalam keadaan susah itu kan yang mudah. Bahkan diibaratkan dalam ayat Quran surah Al-Balad, faqur raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Atau memberi makan dalam kondisi saat itu kelaparan, susah. Ya, berat sekali. Ibaratnya begini. Kita punya makanan nih, ya. Kita punya sepotong roti. Kemudian kita melakukan perjalanan berlima misalkan. Ternyata di perjalanan kita habis bekal kita semuanya. Kalau misalkan ternyata ada 1 orang yang dia menyisakan rotinya, ada 1 orang yang dia masih punya roti dan kondisinya ini kelaparan semua. Coba sifat manusia yang lebih menonjol, kalau seandainya dia punya roti, cenderung apa yang dia lakukan? Otomatis dia apa? Dia nikmati dengan sendiri. Jarang sekali ada orang yang mau membagi ke 5 orang tersebut. Ya. 1 roti dibagi ke 5. Luar biasa, mungkin kebagiannya kecil. Nah, ibaratnya seperti itulah perjuangan. Ketika ada seorang yang menempuh jalan yang sukar seperti itu, maka Allah akan siapkan baginya surga. Maka Allah akan berikan ganjarannya, ya, balasannya. Makanya hendaknya kita senantiasa memberi. Karena kalau sudah banyak memberi, maka meningkatlah ketakwaan kita. Apa takwa di sini? Takwa pertama konsepnya, kalau saya ringkas, takwa itu adalah yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya fattaqun. Ya, bahwa kita bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, takwa di sini adalah melakukan ketaatan, ya, atau memperbanyak ibadah. Karena pada dasarnya perbuatan yang kita lakukan, sholat kita, infak kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, itu agar menjadikan kita menjadi orang yang muttaqin. Puncaknya adalah orang yang bertakwa. Ya, makanya kalau kita memberi, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Makanya tadi fujurha wa taqwaha, menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi ibadah kita, semuanya amalan yang kita lakukan, ujungnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka bertakwa di sini adalah konsepnya melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki hendaknya kita amalkan. Harta yang kita miliki hendaknya kita sebagian daripadanya kita infakkan. Seperti itu, ya. Ada harta yang banyak kita zakatkan, ya. Kemudian ada harta yang berlebih kita wakafkan. Itulah hal yang harus kita lakukan, ya. Nah, takwa di sini kalau kita lihat, ya, kalau orang sudah ada dalam derajat takwa, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bayangkan coba, seandainya ada orang yang sudah mencapai derajat takwa, maka Allah akan berikan, ya, jalan yang dimana jalan itu tidak diduga-duga oleh manusia, ya. Dan Allah itu akan memberikan rizki yang tidak diduga. Pertanyaannya, kenapa kok Allah memberikan rizki tidak terduga-duga? Harusnya kan bisa saja kalau misalkan orang yang beramal, barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan banyak rizki. Tetapi apa? Allah memberikannya dengan jalan yang, ya, ada hikmahnya. Kenapa? Kalau seandainya Allah katakan barang siapa yang bertakwa, dia akan mendapatkan banyak rizki. Nah, tentu tingkat keimanannya itu tidak sekuat bagaimana orang yang dia diberikan rizki tidak diduga-duga. Bukan berarti rizki yang tidak duga itu kalau kita jalan di tengah jalan kita dapat ada uang 100.000. Nah, itu rizki tidak diduga. Bukan begitu, ya. Misalkan kita lagi butuh-butuhnya gitu, ya. Kita mau membantu atau kita punya kebutuhan.
ya, pengen beli motor, pengen beli mobil, pengen beli makan dan sebagainya. Ternyata bingung kita nih lagi gak ada duit. Ternyata Allah berikan jalan. Ternyata ada yang bayar hutang. Itu salah satu rezeki yang tidak diduga. Atau ternyata ada yang menginfakkan. Ini ada rezeki, sebagian rezekinya dibagi. Itu luar biasa. Ya. Itu rezeki yang tidak diduga. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa rezeki itu bisa datang langsung begitu saja, tidak. Ya. Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa, ya, maka Allah akan berikan rezeki dia tidak disangka-sangka, dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Pertama, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Kemudian apa? Jalan yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, jalan keluar. Ya. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar, jalan kemudahan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi ganjaran bagi orang yang bertakwa itu ada dua. Ya. Nah, kemudian orang yang bertawakal, wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh. Ya. Ganjarannya orang yang bertawakal itu hanya satu. Nah, inilah perbedaan antara yang bertakwa yang bertawakal. Anjurannya ayat ini adalah apa? Hendaknya kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Agar apa? Kita mendapat 3 balasan, 3 ganjaran. Ya. Kita diberikan jalan, ya, keluar. Kemudian kita juga diberikan rezeki tidak diduga. Kemudian juga kita dicatat. Karena ibaratnya begini, kita mah tawakal aja, gak usah nyari rezeki, tawakal sama Allah. Ya memang dia tawakal betul sama Allah. Itu kan? Tapi dia belum tentu Allah berikan petunjuk, ya. Karena Allah mencatat saja amalan yang dia niatkan. Dia bertawakal, dia Allah catat saja, ya. Tetapi kalau seandainya dia bertakwa dan bertawakal, dia akan komplit. Maka ganjaran yang dapat itu ada di 3. Ya, ini luar biasa. Makanya hendaknya kita menjadi individu yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka konsep yang terakhir takwa adalah menjauhi dari setiap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita senantiasa menghindari kemaksiatan, dosa. Ya. Kalaupun kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun kita punya banyak dosa, tapi Allah itu luar biasa. Ya. Ampunannya itu luas sekali. Ya. Luas sekali. Siapa saja hamba yang dia melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, maka Allah itu cinta padanya. Ya. Makanya kita nih, tentu semua manusia yang ada di muka bumi tidak luput dari kesalahan. Ya. Maka yang dianjurkan dan yang diperintahkan Allah adalah senantiasa apa? Bertaubat. Ya. Jadi setelah kita banyak berinfak, banyak bersedekah, kemudian kita akan menjadi individu, ya, yang bertakwa kepada Allah. Maka puncaknya adalah la ilaha illallah. Man kana fi akhirih la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena kita tidak tahu, ya, apakah akhir hayat kita ini lidah kita, lisan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak menjamin. Mungkin sekarang kita dengan pedenya mudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, gampang saja. Ya. Tetapi ada di sekeliling kita, ya, ajaran daripada orang-orang yang dahulu sudah meninggalkan kita lebih dulu. Ya. Ada orang yang dia meninggal. Ya. Dia diingat oleh masyarakat sebagai abid. Ya. Orang yang senantiasa melakukan ibadah. Tetapi di akhir hayatnya dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Ya. Tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Ini suatu musibah. Ya. Oleh karenanya, puncak kita adalah la ilaha illallah. Maka kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Unik sekali. Ya. Allah memasukkan seseorang ke dalam surga dengan memberikan kemudahan baginya, ya, jalan menuju masuk surga
Yaitu ada tiga cara. Dia a'ta, dia wattaqa, dan dia juga wasaddaqa bil husna. Begitupun dengan orang yang dia istilahnya itu senantiasa melakukan dosa. Sisi buruknya yang senantiasa dominan. Apa? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Bayangkan coba, ya. Orang yang Allah berikan petunjuk jalan kebaikan 3 macam, kemudian orang yang Allah berikan jalan ke dalam jalan yang kesukaran atau jalan keburukan pun 3. Wa amma man bakhila wastaghna, dan ada pun orang yang bakhil, ya, kikir, pelit, medit, itu kan? Ya. Allah akan sulitkan, ya. Allah akan berikan kesulitan dalam dia mendapatkan surga, ya. Sebetulnya ini Allah ingin menggambarkan pada dasarnya manusia ketika beramal berbagai macam cara itu puncaknya hanya 2. Maka dikatakan kata Ibnu Ashur, ya, bahwasanya anna sa'yan nas minhu khairun wa minhu syarrun, ya. Bahwasanya usaha manusia dari berbagai macam cara itu yang berbeda-beda, yang bermacam-macam cara itu, puncaknya itu hanya 2. Ya. Ada yang melakukan kebaikan dan ada yang buruknya cuma 2, buruk atau baik, ya. Begitupun dengan ayat ini, bahwasanya orang yang melakukan kebaikan maka diibaratkan seperti nur, cahaya. Adapun orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan ataupun keburukan maka diibaratkan seperti lain. Menutupi, ya. Menutupi apa? Menutupi siang, ya. Menutupi matahari, ya.